Lanjut ke informasi selanjutnya, tak terima rekannya dipukul penagih utang, ratusan pengemudi ojek online mengamuk dan menyerang markas penagih utang di Mangga Besar Raya, Jakarta Pusat Selasa petang. Polisi yang berusaha meredam emosi massa beberapa kali melepaskan tembakan peringatan ke udara. Para pengemudi ojek online menghancurkan sebuah tempat yang biasa dijadikan berkumpulnya gerombolan debt collector. Sejumlah sepeda motor yang diduga milik para debt collector bahkan menjadi sasaran pengerusakan. Aksi massa para pengemudi ojek online dipicu kemarahan mereka atas ulah para penagih utang yang memberhentikan paksa sepeda motor salah seorang pengemudi ojol dengan tuduhan belum membayar angsuran. Anak-anak gak terima di situ, diserang. Oh jadi awalnya mukul dia dulu. Awalnya mukul gitu ya. Pak? Kita kan datang untuk menengahi, tiba-tiba sama dia dipukul. Tapi korbannya dari ojol juga Bang? Ojol. Pihak ketiga dari finance ya. Pihak ketiga dari finance ya. Di sini udah ada dari Polsek Sawah Besar dan Polres Metro Jakarta Pusat. Kita sudah bubarkan. Tadi korban juga sudah kita bawa Polsek Sawah Besar dan massa berangsur-angsur bubar. Meski telah beberapa kali melepaskan tembakan peringatan ke udara, kerumunan massa tetap tak terhindarkan. Setelah sempat kewalahan, polisi akhirnya berhasil memukul mundur ratusan pengemudi ojek online yang kembali melakukan penyerangan di markas debt collector Selasa malam. Pembubaran paksa dilakukan dengan cara menggiring para pengemudi ojol menjauh dari lokasi sambil melepaskan tembakan peringatan. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Astagfirullahaladzim, dilema ya memang ya Ustaz ya. Di satu sisi ya ada kebaikan di situ karena ingin membela teman sejawatnya. Tapi di sisi lain justru menimbulkan kericuhan. Apalagi di saat ini PPKM darurat, harusnya kita nggak boleh berkerumun, ini jadi berkerumun. Karena ya mungkin caranya yang kurang tepat gitu ya Ustaz. Nah Ustaz, yang saya ingin tanya nih Ustaz, jika kita meminjamkan uang atau ada orang nih yang berutang kepada kita, boleh gak sih ataukah ada kewajiban juga bagi kita untuk menagih, dan apakah caranya harus seperti apa nih Ustaz yang sesuai dengan ajaran Islam? Ya tentu ya, wajib kita itu membayar hutang dan juga sebetulnya mengingatkan, karena penting sekali yang namanya hutang itu ya. Pernah Rasulullah SAW itu ketika akan mensolatkan satu jenazah, beliau bertanya dulu apakah jenazah ini fulan ini sudah ada hutangnya atau tidak. Kalau dia belum dilunasi, ada punya hutang dan belum dilunasi, Rasulullah urung untuk mensolatkan. Sampai sepenting itu. Bahkan dalam hadis dinyatakan yukfaru li syahidi kullu dzanbin ila dain. Jadi akan diampuni ya yang namanya orang yang mati. Ya akan diampuni kalau orang mati syahid itu semua dosanya akan diampuni kecuali hutangnya. Jadi kalau orang mati syahid itu dosa-dosa apapun diampuni sama Allah. Kecuali hutangnya. Jadi betapa penting yang namanya hutang. Karena kita yang namanya hutang itu harus saling mengingatkan. Kasihan sebetulnya yang berhutang itu. Nah, tetapi dalam konteks tadi berita tadi, mengingatkannya juga kan harus dengan cara yang baik gitu ya. Ya seringkali kalau misalnya mengingatkannya dengan cara-cara intimidasi, kekerasan dan lain-lain, inilah yang menjadikan permasalahan baru ya, bukan jadi permasalahan hutangnya saja, tetapi masalahnya melebar ke masalah-masalah yang lainnya. Apalagi tadi sampai masalahnya di kala PPKM begini kemudian berkerumun, membahayakan dan lain-lain. Ini saya kira sebuah kerugian ya bagi semua gitu. Nah inilah penting sekali. Yang pertama, kalau bisa tidak berhutang jangan berhutang. Tapi kalau tidak bisa tetap harus berhutang, hutanglah tapi kemudian amanah dibayar ya dengan sesuai dengan perjanjian. Jika belum bisa minta keringanan dan seterusnya ya, harus seperti itu. Ustaz, terkadang kan kalau misalnya kita menagih hutang gitu ya Ustaz ya, kadang kan orang yang ngutang ke kita lebih galak dan terus dia belum tentu mau bayar di saat waktu yang sudah kita sepakati sebelumnya nih Ustaz. Apakah kita harus mengikhlaskan saja atau tetap kita menagih atau gimana nih Ustaz? Ya itu kan sebetulnya kembalinya begini, ketika hutang ya tetap dia harus dibayar. Ya, jadi kita harus menagih itu dan mengingatkan
ikhlaskan gitu ya, dengan cara yang ma'ruf tadi, dengan cara yang baik begitu. Nah kalau sesungguhnya kemudian kita ikhlas ya untuk merelakan itu, ya sudah relakan, tetapi ya memang harus kemudian kita ikhlaskan betul, karena kalau tidak, permasalahannya si orang yang berhutang ini dia harus kemudian melunasi itu di dunia ataupun di akhirat kelak gitu. Orang yang mati kan tadi kalau misalnya dia masih mempunyai hutang, dia harus menebusnya di akhirat gitu. Dengan apa? Dengan amal pahala yang dia lakukan begitu. Jadi inilah yang jadi permasalahannya, rugi sekali ketika orang hutang terus tidak dibayar gitu ya. Pahala sholatnya bisa diambil, pahala zakatnya, pahala kebaikannya bisa diambil oleh orang yang kemudian menagih hutangnya itu. Nah ini mesti dipahami. Jadi hutang piutang ini memang seringkali orang tidak paham ya, sampai begitu pentingnya hutang itu. Kita harus mengingatkan gitu. Nah kalau diingatin sekali, 2 kali, 3 kali ya kemudian dia nggak mau bayar kan, kita harus kembali kepada diri kita nih. Mau diproses sesuai dengan apa haknya, atau kemudian kita mau merelakannya, itu kembali kepada kita gitu. Nah tapi kalau kita mau merelakannya, kita harus kemudian mengikhlaskannya semua dan meminta balasannya hanya dari Allah. Kurang lebih begitulah. Nah, jadi kalau misalnya yang sekarang masih punya utang, kalau bisa lebih baik segera dilunaskan. Jadi jika terjadi apapun sama kita, dosa-dosa kita jadi nggak gugur karena gara-gara utang yang belum dibayarkan ke orang lain. Baik Ustaz, kita ke informasi